Teman-teman, mungkin di antara kita, di antara teman-teman ada yang dalam kondisi sedang gundah gulana, sedih. Jangan berkecil hati teman-teman, karena kita semua merasakan itu. Baik dalam keluarga, dalam bekerja, dalam kita sekolah gitu. Sama, saya juga merasakan hal yang sama. Saya saya dulu waktu kecil aja, waktu umur 5 tahun, bapak saya nikah lagi. Dari kecil merasakan penderitaan hidup. Mama saya nangis waktu itu. Beliau nanya ke saya, kapan ya Bapak berbalik pikir. Itu bahasa Prancisnya, perabatan Ciamis, berbalik pikir. Artinya menyadarkan sesuatu itu kapan, gimana caranya gitu. Tapi alhamdulillah dengan penderitaan itu mengantarkan saya ke ya katakanlah sekolah terbaik di negeri ini dengan bantuan teman-teman dan atas kehendak yang kuasa. Gitu. Saya suruh sekolah transportasi itu dulu akademi lalu lintas tahun 97. Kalau sekarang kan sekolah transportasi itu banyak. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa kesadaran lalu lintas kita, kesadaran transportasi kita sampai sekarang masih minim. Buktinya masih banyak orang-orang yang ugal-ugalan jalan, berdua-duluan, nggak mau antri, mengabaikan keselamatan orang lain sekedar untuk kepentingannya, gitu kan? Itu bagaimana sih caranya gitu. Saya dari dulu mikirin, dan saya pernah amat bersedih ketika saya S3. Waktu itu dosen saya cerita kalau ada satu barang, katakanlah kerajinan tangan, ukiran gitu, ukiran yang dibuat di kita, dijual di kita, itu bisa lebih mahal daripada yang bahan bakunya dari kita gitu. Bahan bakunya dari kita, kayu dari kita, kemudian dibawa ke China gitu, kemudian diukir di sana dan dijual lagi ke kita, bisa lebih murah mereka begitu. Gimana logikanya? Saya pikir mungkin ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki dengan sistem transportasi kita gitu. Bagaimana caranya? Yang saya pengen saringkan ini suatu konsep cara berpikir yang simple, yang sederhana. Bagaimana caranya supaya bisa lebih baik gitu. Saya pernah dengar cerita, jadi ada cerita tentang balon, teman-teman. Balon, saya gambarkan balon ya. Ada balon merah, kuning, kelabu, kuning, ada balon gitu. Balon kuning, biru, hijau, hijau, banyak balon. Kelihatan nggak ini? Ini ceritanya balon lah, balon. Untuk menggambarkannya, ceritanya si balon-balon ini dimasukkan ke sebuah ruangan tertutup. Ini katakanlah ruangan tertutup ya teman-teman. Ini si balon ini akan dimasukkan ke sini. Dan ini diberi nama si balon ini. Ini punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Bagaimana caranya supaya cepat si balon ini cepat simulasinya cepat. Ketika balon-balon ini dimasukin ini semua balon ini di ruangan-ruangan ini dengan sudah diberi nama masing-masing begitu, sebuah nama masing-masing A B C D E F G H I J gitu. Banyak orangnya, banyak balonnya di sini, banyak gitu, banyak balon dan udah diberi nama. Bagaimana caranya supaya kita cepat balik ke yang punya gitu. Jadi orang-orang ini diberi kesempatan untuk masuk. Wow, pada berebut orang-orang ini masuk mencari milik balonnya masing-masing. Tahukah teman-teman apa yang terjadi? Sampai setengah hari nggak pada ketemu. Itu susah banget. Itu susah. Jadi kalau kita berebut mencari hak kita, mencari punya kita, wah itu sampai sehari-harian juga susah buat ketemunya. Bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat? Supaya lebih cepat ternyata adalah begini caranya teman-teman. Dia masuk, ketemu, misalnya ini si F. Dia nemu balon yang punya si A. Dia teriak, si A gitu. Kemudian si Z misalnya. Dia nemuin balon si C, dia teriak si C begitu. Jadi kita saling memberikan haknya masing-masing. Ternyata itu jauh lebih cepat. Coba kita serap. Ini pemikiran yang simple, yang sederhana, dan mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarnya di antara teman-teman.
Tapi apakah mudah untuk diaplikasikan dalam kondisi keseharian? Itu pertanyaannya. Jika saja kita bisa melakukan, mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya pikir insya Allah saya sangat berkeyakinan kalau saya pribadi, setelah saya mendengar cerita ini, saya merasa sangat tenang. Karena kalau saya misalnya ngelihat katakanlah dompet di jalan, ya kalau ada ininya, kalau ada alamatnya, ada nomor teleponnya, telepon aja. Oh, saya nemuin dompet Anda. Dan itu kejadian ke diri saya. Teman-teman mungkin bisa lihat di video saya bahwa 2 mingguan lebih yang lalu saya nerbangin drone di sana di Tahura Juanda dekat Gua Jepang. Itu drone saya itu ditemuin orang dan dia nelpon saya, dibalikin. Terima kasih sekali. Saya sangat senang dengan hal itu gitu, karena saya sering hilangin drone dan waktu kembali saya senang sekali. Kemudian kejadian juga ke anak saya beberapa tahun yang lalu dompetnya hilang. Itu di dalamnya ada SIM, ada ya KTP gitu, kartu identitas, kartu kuliah dia, sama uang gitu. Dia waktu pulang dia bilang sambil merengut, nggak mungkin lah ada yang balikin. Ternyata enggak. Ada yang balikin, ada yang nelpon ke sini ke nomor telepon di rumah. Kemudian mamahnya yang ngambil dan dia tidak ada satu kekurangan, uangnya enggak berkurang, semuanya lengkap. Gitu. Jadi itu kuncinya dalam hidup, teman-teman. Saya tidak berniat untuk mengajari, ampun paralun, saya tidak berani untuk mengajari teman-teman istilahnya ngajaran ngojai kameri gitu. Teman-teman lebih tahu daripada saya untuk urusan teman-teman gitu. Saya hanya men-sharingkan dan saya pikir ini adalah konsep yang bagus sekali karena dengan dengan saya tahu cerita ini itu membuat saya tenang sekali. Saya yakin segala sesuatu yang memang hak kita, memang milik kita, memang sudah nasib kita, Allah akan tetap mengarahkan ke kita. Tapi kalau bukan milik kita, bagaimanapun kita satakar kebuk segala daya upaya, ngarabuk pesiku, kita ngejar, kita bakal kena karmanya. Semua. Jadi intinya jangan ada keraguan ketika melihat oh ini hak dia, kita berikan saja gitu. Toh nanti hak kita pun akan dengan sendirinya alam akan berpihak kepada memang peruntukannya. Dan satu lagi di akhirnya gitu, di endingnya gitu, jangan pernah berburuk sangka kepada manusia. Jangan pernah, never. Jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Selalu positive thinking kepada siapapun. Itu kuncinya kita. Kalau kata Ustadz itu kunci husnul khotimah ya Pak Ustadz. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap berbesar hati, tenang menghadapi kondisi apapun. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.